Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang yang ngeluh pasti bangun tidur yang dicari HP. Tapi kalau saya bilang jangan, kenapa kamu nyari HP? Alasannya pasti satu, kan mau lihat jam. Pret. Pasti lo takut ditagih di WhatsApp sama debt collector. Jangan dong. Biar gimana juga debt collector jangan ditakutin. Kita boleh takutnya sama sama Allah aja. Masa debt collector takut, janganlah. Emang ada ilmu pamungkasnya Pak Haji? Ada ilmu pamungkasnya. Nanti diajarin. Tapi kan kadang kita diajarin ini ilmu kearifan lokal. Tapi banyak di luar sana yang lahiran tahun 80, lahiran tahun 90, lahiran tahun 2000. Nggak nyambung dengan ilmunya RDAY. Selalu berpikirnya, ilmunya jorok. Atau ilmunya, awas ada jampe-jampe. Awas lo nanti dijampein. Nggak mungkin lah saya ngejampe-jampe lah. Buat apa? Nggak. Kecuali kalau kitanya istilahnya sulit lah. Hidupnya sulit. Kita pakai itu. Kan kita hidupnya juga udah modern. Tadi aja saya pakai mobil mewah. Ya kan? Mewah apa? Jadi ibu bantu saya. Gimana caranya nanti pulang dari sini. Yakinnya harus 100% dan ngeluhnya 0. Yakinnya 100%, mikirnya 0. Yakinnya 100%, komennya 0. Yakinnya 100%, keponya 0. Tau gak kepo? Kepo tuh suka nelpon ke saudara kandung kita. Misalkan saudara kandung kita namanya siapa? Ditelepon. Kamu tadi gimana? Tadi gimana? Tadi gimana? Tadi kamu ada apa gitu. Jangan. Kan kita pengen kaya raya tajir melintir. Janganlah kepo. Kedua, orang yang suka pengen tahu, sayang. Nanti pahalanya pindah ke kita. Dosanya pindah ke kita. Dosanya orang itu pindah ke kita. Pahala kita pindah ke orang itu. Makanya kadang kita suka protes. Allah, kok sampai hari ini hajat aku belum terkabul. Kata Allah gimana mau terkabul, orang lo kepo. Kepo mau tahu kepo? Suka pengen tahu. Kejadian-kejadian di mana tuh suka pengen tahu. Nggak boleh bu. Orang yang suka kepo, suka pengen tahu, hidupnya standar. Tahu gak standar? Gimana hidup standar ayo? Datar. Datarnya gimana? Rumahnya di perumahan mewah, tapi tetangga sama kita dempet tembok. Harusnya enggak dong. Antara rumah kita sama rumah tetangga kita enggak dempet tembok. Ada celah. Ada sekat, bukan. Ada pekarangan. Kita enggak. Ini tembok kita nih. Ini tembok tetangga kita dempet. Ya elah. Kok digituin? Ya karena lo tukang kepo. Kata Allah. Makanya lo gue dempetin tembok lo sama tembok dia. Oh gitu? Ya iya dong. Ada gak rumahnya yang rumah bapak sama tetangganya dempet? Ada gak? Berarti suka kepo gak? Pastilah kepo. Coba jangan kepo biar rumahnya pindah. Pasti dong. Soalnya kalau kita rumahnya dempet, enak gak? Enggak. Kalau ML berisik, geduk. Apa yang bikin geduk? Tempat tidur, kena ke tembok, dakduk. Nanti tetangga sebelah pagi-pagi, Om, tadi malam berisik kenapa Om?
Ngejar-ngejar tikus. Udah dempet temboknya sama tembok tetangga dempet. Nyicil pula. Aduh. Ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Betul gak? Kok bilang betul? Berarti kejadian bener ya? Nah, mau saya tamu-tamunya RDAY kalau bisa harus kita punya rumahnya antara tetangga nggak dempet. Bisa, harus bisa lah. Ya, minimal mukanya ibu jangan dempet. Kenapa saya bilang pasti bisa? Karena nenek kita itu rumahnya antara tetangga sama tetangga nggak dempet. Coba neneknya ibu, kakeknya ibu, emang dempet? Enggak. Kenapa kena ke cucunya sekarang jadi dempet? Jangan dong. Jadi antara rumah ibu sama rumahnya tetangga ada pekarangan nih. Ya, jadi kalau kita mau bikin apa, masak apa, jadi nggak kepo nih, nggak ke kanan ke kiri. Bisa? Harus bisa dong. Terakhir, besok November kita mau berangkat umroh. Anak yatim mau kita berangkatin umroh gratis. Anak yatim kita berangkatin umroh gratis. Nah, bapak dan ibu mau berangkat umroh gak? Semangat banget. Iya, jadi nanti kita umroh pakai travelnya yang bonafit, namanya Maktur. Maktur, travel Maktur. Kita udah biasa pakai Maktur, jadi besok juga kita pakai Maktur. Nah, kalau ibu dan bapak berangkat pakai Maktur itu 67 juta, kita nanti di RDAY berangkatnya hanya cuma 35 atau 37 juta. Kok bisa? Ya kan ada anak yatim, jadi kita diskon. Nah, bapak dan ibu coba mulai hari ini paksain bangunnya harus jam 00. Harus senyum, harus mandi pagi. Kenapa? Karena nanti di Mekah dan Madinah ibu nggak bisa bangun siang. Kalau bangun siang kita tinggal di hotel. Karena kita kan jam 2 udah harus ke masjid. Nanti nggak dapet tempat. Harus mandi. Harus badannya fit. Makanya kita maksain. Kan banyak tuh tamu-tamu ji. Dasarnya apa mesti bangun jam 00? Karena kita mau umroh nanti November. Jadi latihannya dari bulan Agustus sekarang, kan September, Oktober, November udah terbang. Mau berangkat umroh? Mau. Bisa gak maksain bangun jam 00? Bisa. Iya, senyum, mandi. Nah, harus tahajud. Karena di sana juga harus tahajud. Nah, nanti syarat utama umroh gratis. Mau gak gratis? Mau. Syaratnya harus ada alat kelaminnya. Ibu ada alat kelaminnya gak? Mana buktinya? Ya nanti diseleksi ya. Diseleksi. Kita biasa berangkatin anak yatim umroh. Kita juga biasa berangkatin buat yang dampingin. Buat pendampingnya. Kita biasa berangkatin juga gratis. Syaratnya cuma satu. Punya alat kelamin. Bapak dan ibu mungkin bingung kenapa mesti alat kelamin. Karena nanti di paspor ada jenis kelamin. Nah, laki apa perempuan. Takutnya kan bukan laki sama bukan perempuan. Apa namanya? Gua nggak tahu deh. Pokoknya jawab sendiri. Jadi dipertahanin ya. Yuk, atur Om Regi. Yang nanya mana, yang kiri mana, yang perempuan. Yuk. Buat ibu-ibu 5 orang maju berderet di sini ya. Bapak-bapak juga 5 orang sana. Cuh, kasih Randy dulu cuh. Kasih Randy.
Mic-nya mana? Ini. Udah. Pertanyaan apa Ibu? Ibu pertanyaannya apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ella Sumarni dari Cianjur. Ya. Satu sih, cuman merembet banyak. Merembet. Masalah hutang piutang. Saya kemarin kan kena gempa. Terus saya sekarang ngontrak di rumah kecil. Rumah yang di perumahan belum beres. Nah itu semua mau gimana gitu. Jadi gini Bu, ini nanti Ibu mirip-mirip lah ya. Iya. Gede hajat apa gede ngeluh? Kan gede hajat. Iya. Ngeluhnya itu walaupun ibu di tempat yang kecil, kumuh, tidak ada air, kalau panas, kalau hujan becek, itu maunya ibu apa maunya Allah? Maunya Allah Maunya kan. Allah, iya. Nah ibu harus ngomong lawannya. Pasti Allah pindahin saya ke tempat yang lebih bagus. Pasti Allah pindahin saya ke tempat yang lebih luas. Pasti Allah tempatin saya ke tempat yang lebih mulia. Amin. Kok mesti ngucap begitu? Bapak dan Ibu ingat Nabi Musa dikejar-kejar sama siapa tuh Nabi Musa? Firaun. Pada saat dia dikejar-kejar sama Firaun, apakah Nabi Musa teriak-teriak, "Tolong, tolong, tolong." Emang begitu? Enggak tuh. Iya. Dia cuman bilang dalam hati, pasti Allah nolong saya, pasti Allah nolong saya, pasti Allah kasih solusi, pasti Allah kasih jalan keluar, pasti Allah kasih. Jadi ada kata pasti, ada kata Allah. Nah ini dipraktekin juga ke ibu-ibu. Iya. Seperti Nabi Musa. Pasti Allah lunasin utang saya. Pasti Allah kasih tempat saya yang bagus. Pasti. Sambil ibu berusaha. Apa tuh berusaha? Ya kayak Nabi Musa kan lari. Nah ibu apa berusaha? Apa ibu masak? Sambil ibu makan. Sambil ibu BAB. Pasti. Bro. Jebol juga tuh. Jadi ibu ngomongnya begitu. Jadi yakinnya harus lebih besar daripada ngeluh. Kalau saya lihat ibu ngeluhnya lebih besar daripada yakinnya. Iya. Ibu lebih besar mikirnya daripada yakinnya. Ibu lebih besar komennya daripada yakinnya. Harusnya apa? Yakinnya yang lebih gede. Iya. Pasti saya punya mobil. Pasti rumah saya 1000 meter. Pasti rumah saya, anak saya 5, kamarnya 5. Pasti listrik saya 63.000 watt. Pasti saya garasinya muat mobil 4. Pasti begitu. Tapi kalau ibu bilang, duh gara-gara gempa. Kata Allah, malaikat. Dia nyalain gempa. Gempa kan Nggak nyalahin sih Pak Haji. apa kalau nggak nyalain? Nggak nyalahin, cuman saya cerita gitu, keadaan saya begitu. Nggak boleh. Seminggu ini Orang suka cerita namanya kepo. Kan tadi udah diomongin. Jadi ibu masuk pasal kepo, pasal ngeluh, pasar mikir, pasar komen. Nggak boleh. Makanya setelah lihat YouTube Pak Haji, saya udah nggak mikir lagi, langsung saya ke sini gitu. Ibu kalau nggak mikir, wajahnya ibu putih kayak sebelah ibu. Tapi kan mukanya ibu wajahnya mengkeret, berarti ibu masih mikir. Masih mikir ya. Iya, ibu masih ada mikir. Kalau ibu nggak mikir, orang yang nggak mikir wajahnya putih. Orang yang mikir wajahnya kusam. Kenapa? Karena kan dari dalam badannya tuh nggak keluar inner beauty-nya, nggak keluar. Orang yang suka kepo, walaupun dia kosmetiknya Lamer, walaupun parfumnya Coco Chanel, walaupun istilahnya HP-nya istilahnya iPhone 14 Pro, tetap kalah cantik sama orang yang nggak kepo. Tapi dia bersyukur. Apa-apa disyukuri. Walaupun dia jelek,
walaupun dia negatif, walaupun dia pas-pasan, karena dia bersyukur, jadi inner beauty-nya keluar. Wajar kalau malaikat ngasih kita rezeki terus. Nah, coba maunya saya, ibu lebih banyak bersyukur daripada banyak kepo. Lebih banyak bersyukur daripada banyak ngeluh. Lebih banyak bersyukur daripada banyak pengen tahu. Apa boleh orang yang suka pengen tahu, nggak boleh. Orang yang suka pengen tahu, rumahnya kecil, nggak bakal gede. Karena suka pengen tahu. Orang yang suka pengen tahu, biasanya anaknya nggak 100% normal. Pasti ada kekurangan. Coba periksa. Makanya jangan suka pengen tahu. Kita suka pengen tahu. Ada apa itu ya? Nggak boleh. Ya betul, nggak boleh. Walaupun dia duitnya banyak, tapi segitu-gitu aja. Karena suka pengen tahu. Kok nggak boleh sih Pak Haji pengen tahu? Kan nanti biar Allah aja yang ngasih tahu. Tanpa kita pengen tahu. Nah ibu suka pengen tahu. Kenapa ya tuh orang kok pakai celana dalamnya dibalik? Ngapain ibu pengen tahu? Mendingan ibu langsung buka aja roknya. Oh iya, dibalik. Dibuka resletingnya para laki-laki. Seret. Oh iya. Buat apa pengen tahu? Bawahnya orang yang suka pengen tahu. Wajahnya 100% tidak bisa cantik 100%. Kalaupun cantik paling cuma 40%. Usianya misalkan berapa? 38 tahun. Tapi usianya seperti umur 45 tahun. Sayang kan? Karena dia suka pengen tahu. Nggak boleh. Udah aja legowo, lapang dada. Toh semua atas izin Allah kok. Semua atas izin Allah. Gitu bos. Coba senyumnya mana? Nah biar awet muda. Ini kan kamu awet tua. Gue maunya awet muda. Emang udah tua. Iya maksudnya biar tua tetap awet muda gitu loh. Kamu udah tua tambah awet tua. Ya elah. Ada lagi? Nggak ada Pak Haji, cukup Boleh. aja segitu. Praktekin ya. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Cianjur. Ibu apa?